Hari ini kita akan mengupdate kembali terkait progres penyaluran bantuan sosial. Alhamdulillah hari ini masih ada beberapa jenis bantuan sosial yang cair. Nah, untuk para masyarakat Indonesia di minggu ini dan terakhir minggu depan, nah nanti tanggalnya akan saya jelaskan ya sampai tanggal berapa. Nah, ini sudah mulai dibuka kembali untuk usulan bantuan sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia yang desilnya rendah, yang masuk kategori miskin atau rentan miskin. Nah, ini bisa mengusulkan minggu ini dan terakhir minggu depan, nanti tanggalnya akan saya jelaskan sampai tanggal berapa. Nah, gimana caranya untuk mengusulkan agar dapat bansos, tapi ini hanya sekedar usulan ya. Nah, nanti akan kita bahas, dan juga sebelum mengusulkan Anda harus mengecek dulu desil Anda. Desil itu adalah kelas atau kelompok kesejahteraan ya, di mana yang bisa diusulkan itu adalah desil yang rendah, desil 1, 2, 3 atau sampai 4. Nah, gimana cara mengeceknya? Saat ini sudah ada cara ngecek yang sangat simpel sekali, sangat mudah, dan bisa dilakukan oleh semua orang melalui HP Android-nya masing-masing, hanya menggunakan NIK KTP, nomor induk kependudukan. Nah, gimana caranya? Nanti akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Hari ini selain kita mengupdate terkait progres penyaluran, berbagai macam jenis bansos yang cair di hari ini, kemudian hingga beberapa hari ke depan sampai akhir bulan Desember 2025. Nah, kita akan menginformasikan juga terkait dengan waktu pengusulan bansos. Di minggu ini sudah dibuka kembali hingga sampai minggu depan. Nah, nanti tanggalnya akan saya jelaskan sampai tanggal berapa dan gimana caranya untuk mengusulkan bantuan. Nah, ini agar bisa diketahui oleh seluruh masyarakat dan salah satu bentuk sosialisasi juga ya. Dan juga masyarakat sebelum mengusulkan ini harus melihat desil terlebih dahulu. Nah, desil ini adalah kelas pengelompokan masyarakat mulai paling miskin hingga sampai yang sejahtera. Nah, kira-kira desil berapa saja yang bisa mengusulkan bantuan sosial? Nanti akan kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, di bulan Desember tahun 2025 ini merupakan bulan terakhir di tahun ini, dan untuk penyaluran bansos semoga segera tuntas ya di akhir tahun ini atau di bulan Desember ini, karena kalau lewat bulan Desember kan sudah berganti tahun ya. Nah, ini bagi yang sudah cair bantuannya, selamat. Silakan manfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin untuk kebutuhan dasar, untuk kebutuhan pokok. Karena memang tujuan bantuan sosial itu ya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk membeli rokok, bukan untuk membayar cicilan sepeda motor, bukan untuk membeli perhiasan. Nah, kalau digunakan seperti itu berarti sudah menyalahgunakan bantuan sosial. Seharusnya Anda sudah tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut jika dipergunakan yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi wajib untuk kebutuhan pokok membeli bahan pangan ya, seperti beras, telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Dan juga
untuk yang bansos seperti PKH, untuk anak sekolah dan balita ya untuk keperluan sekolah dan menambah gizinya ya. Nah, alhamdulillah beberapa jenis bantuan sosial banyak yang menyusul cair di bulan Desember ini, termasuk hari ini ya, walau di minggu akhir pekan ya, di akhir pekan ya, ini masih hari Jumat ya. Alhamdulillah hari ini masih terpantau ada beberapa bantuan sosial yang cair, baik melalui kartu KKS maupun mungkin seperti beras itu secara langsung ya untuk penyalurannya. Nah, yang terpantau cair hari ini yang melalui KKS itu ada susulan BLTS Kesra Rp900.000 ya. Tadi saya memantau ada di KKS BRI dan juga BNI. Nah, bagi yang belum terisi saldo bansos di kartu KKS-nya, mungkin KKS Anda baru yang peralihan dari pos, harap bersabar ya. Karena waktu masuknya saldo di KKS itu pasti berbeda-beda setiap KPM. Setiap penerima bantuan itu pasti berbeda waktunya. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kewenangan siapa yang bisa mengetahui kapan saldonya masuk? Ya, yang memiliki KKS. Ya, yang memegang KKS itu yang pasti tahu ya apakah sudah ada saldo masuk atau belum. Dengan cara apa? Ya dicek ya di agen atau di mesin ATM. Atau kalau lebih enaknya ya, lebih memudahkannya itu bisa didaftarkan mobile banking sesuai dengan bank penyalurnya masing-masing. Nah, kalau KPM pemilih atau pemegang KKS bertanya ke pendamping, apakah sudah ada saldo yang masuk? Ya pasti pendamping ya banyak yang nggak tahu ya, karena bukan pendamping yang mengisi saldo bantuannya. Pendamping bukan petugas bank yang mentransfer saldo bantuan. Ya, bahkan mungkin pendamping tidak dikasih data bayar oleh bank. Jadi tidak tahu atau belum tahu siapa saja KPM yang sudah terisi saldo bansosnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan adanya kartu KKS bank itu ya seharusnya para keluarga penerima manfaat harus lebih bisa aktif secara mandiri untuk mengecek ya saldo bantuannya sendiri ya. Dan jangan dikasihkan ke orang lain ya kartu KKS-nya. Dan kalau bisa lebih mudah itu daftarkan mobile banking seperti itu. Nah, jadi itu ya berbeda-beda ya saldonya masuk di kartu KKS-nya. Bagi yang belum masuk harap bersabar. Nah, ini untuk memastikan apakah Anda masih dapat bantuan sosial atau tidak, atau mungkin yang sedang menunggu saldo di kartu KKS itu harus memastikan dulu di periode bansosnya. Nah, apakah sampai periode tahap 4, Oktober hingga Desember ini masih aktif di SIKNG, itu bisa minta tolong ke pendamping ya. Kalau minta tolong ke pendamping itu hanya bisa mengecekkan, dicek apakah namanya masih terdaftar sebagai bansos sampai tahap 4 tahun ini atau tidak. Nah, di situ nanti akan dilihat keterangannya, statusnya. Kalau keterangannya periodenya Oktober hingga Desember 2025, dilihat dulu status transaksinya apa. Kalau mungkin masih SPM, atau mungkin sudah masih SPM berarti harus menunggu. Atau mungkin sudah SI. Kalau sudah SI berarti tinggal menunggu waktu saja saldonya masuk. Kapan? Ya pasti pendamping nggak tahu ya, karena bukan petugas bank pendamping itu ya. Jadi nggak usah telepon bolak-balik ke pendamping kapan saldonya masuk ya. Karena bukan petugas bank, jadi nggak tahu kapan ditransfernya dan kapan saldonya masuk di kartu KKS penerima manfaat. Nah, jadi itu. Nah, ditunggu saja ya sampai akhir bulan Desember ini ya. Apa kalau lewat nanti akan hangus atau tidak? Ya, kita tunggu saja ya. Semoga saja tidak hangus ya, walaupun lewat di bulan Desember nanti ya. Nah, jadi beberapa jenis bantuan sosial yang masih ditunggu oleh keluarga penerima manfaat itu adalah PKH, PPNT susulan ya. Mulai tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu yang KKS baru peralihan pos. Kalau KKS selama berarti yang tahap 4-nya. Termasuk juga BLTS Kesra Rp900.000. Ini juga banyak yang dapat ya, asalkan masuk Danil 1 sampai 4 untuk penerima PKH BPNT. Dan juga ada masyarakat yang tidak pernah dapat bansos PKH BPNT juga mendapatkan BLTS Kesra 900. Nah, itu asalkan masih masuk desil 1 sampai 4. Jadi semua bantuan itu didasarkan desil. Titik itu ya, tidak bisa diganggu gugat. Kalau desil Anda tinggi,
ya 6-10, nah berarti sudah nggak bisa dapat bantuan apapun. Walaupun Anda ngeyel seperti apapun, itu tetap nggak bisa. Nah, gimana solusinya kalau Anda masuk desil tinggi, tapi ternyata Anda mengaku masih sangat miskin? Silakan saja diusulkan untuk pembaruan desil melalui desa atau kelurahan. Ya, tapi terkadang jaringannya atau servernya itu lemot sekali ya, jadi sulit sekali untuk mengusulkan pembaruan desil. Atau bisa saja melalui cek bansos. Bisa Anda download di aplikasi cek bansos, di situ ada, tinggal klik usulan pembaruan. Nah, nanti menunggu petugas untuk memverifikasi ya. Jadi tidak ada penerima bantuan yang tidak didasarkan desil. Jadi desilnya itu ya harus rendah, itu penerima bantuannya. Nah, termasuk juga ini BPS ini sudah membuat ya, sudah meluncurkan website resmi agar masyarakat bisa mudah mengecek desilnya. Nah, jadi desil ini berpengaruh terhadap apakah orang tersebut dapat bantuan atau bisa diusulkan agar dapat bantuan atau tidak. Nah, jadi yang bisa diusulkan dapat bantuan itu desil yang rendah. 1 itu paling miskin, kemudian 2 di atasnya, 3, 4. Nah, itu yang prioritas bisa diusulkan. Nah, jadi BPS ini baru saja meluncurkan ya websitenya, dan masyarakat bisa mengecek desilnya hanya dengan menggunakan NIK KTP. Nah, dengan langsung di HP-nya itu yang penting terhubung internet, jadi bisa di-download, bisa di-searching ya di Google dengan alamat dtsen.web.bps.go.id. Di situ nanti langsung saja bisa mengisi NIK KTP Anda ya. Kemudian di bawahnya ada kode CAPTA. Jadi silakan kodenya itu diisi sesuai yang sudah ada dalam kotak itu ya. Biasanya angka di situ ya, disesuaikan angkanya huruf besar atau huruf kecil atau ada hurufnya. Langsung dicari. Nah, nanti akan muncul nama Anda di situ dan ada keterangan langsung Anda masuk desil berapa. Kalau Anda desilnya rendah, desil 1, 2, 3, 4, nah silahkan minggu ini sampai minggu depan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 setiap bulannya, itu adalah jadwal usulan bantuan. Nah, perlu dipahami, ini hanya sebatas usulan. Caranya gimana? Kalau masyarakat belum pernah dapat bantuan, desilnya rendah, nah ini bisa mengusulkan. Pengusulan itu hanya ada 2 cara. Ini resmi, tidak ada cara lain selain 2 cara ini. Ya, yang pertama, usulan secara mandiri atau partisipatif. Bisa melalui aplikasi Cek Bansos. Bisa di-download di Play Store. Di situ di-download aplikasi Cek Bansos. Nanti harus daftar dulu ya, daftar akun. Mulai dari email, kemudian nomor KK, nomor KTP. Biasanya nanti harus memegang KTP-nya orangnya yang daftar akun di situ. Nah, nanti di situ ada menu usulan. Nah, menu usulan itu nanti langsung saja bisa mencentang atau mengeklik usulan bantuan apa yang bisa diusulkan. Nah, kalau desilnya Anda itu tinggi 6-10, nah di situ juga muncul. Dan jika ingin diperbarui desilnya, kalau memang benar-benar miskin ya, kalau tidak miskin ya nggak bisa diperbarui desilnya. Kalau memang benar-benar miskin, ya tinggal diklik di situ, langsung usulan pembaruan desil. Itu lewat jalur mandiri atau partisipatif lewat Cek Bansos. Nah, cara yang kedua bisa melalui musyawarah desa atau kelurahan. Ini melalui operator SIG NG yang ada di desa atau kelurahan. Nah, usulan bisa di situ atau pembaruan desil juga bisa diusulkan melalui desa atau kelurahan. Nah, jadi hanya 2 cara itu. Yang lain, kalau mungkin ada orang-orang yang menawarkan, saya bisa mengusulkan, itu bohong semua ya. Hanya 2 cara itu tadi ya. Jadi itu ya yang bisa dilakukan, dan yang menilai desil nantinya tetap BPS. Nah, dan juga usulannya bukan desa yang menentukan siapa yang akan lolos dibantu, siapa yang tidak, bukan desa, bukan kelurahan. Ya, tetap pemerintah pusat dengan dilihat dulu desilnya ya, yang menentukan desil itu BPS, desil rendah atau tidak. Nah, itu nanti akan ditentukan oleh pusat siapa saja yang bakal masuk kuota penerima barunya. Ya, kalau yang ada yang baru pasti harus ada yang keluar sesuai dengan kuotanya. Nah, yang sudah lama dapat bansos, usia lebih dari 5 tahun, apalagi yang masih usia produktif dan sudah mampu, silahkan dengan kesadaran diri
harus graduasi ya, sebelum nanti tergraduasi secara sistem ya. Jadi nggak boleh marah-marah kalau sudah lama dapat bansos, kasihan yang lain ya. Ya, ketidaktepatan sasaran itu akibat ulah masyarakatnya juga, karena yang mampu ini tidak mau sadar diri untuk mengundurkan dari bantuan sosial itu tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.